Hand ke underperform pisan, Robby Darwish udah mulai ngenahen, tapi dipanggil ke timnas Indonesia. Kata Coach Bojan, ini agak sedikit bermasalah bagi Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Awas bobotoh atau ada supporter lain yang mungkin menonton konten HT Biru ini, bukan berarti Persib Bandung tidak melepas pemainnya ke timnas. Dari dulu Persib selalu melepas pemainnya ke timnas Indonesia dalam keadaan kondisi seperti apapun di dalam tim internal Persib Bandung, dan Persib juga selalu mendukung dan berusaha memaksimalkan pemainnya agar bisa menyumbang tenaga, menyumbang kontribusi kepada timnas Indonesia. Dan sekarang sementara ini yang dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk Piala AFF bulan Desember nanti ada Ferdiansyah, Robby Darwish, dan juga Kakang Rudianto. Yang agak sedikit, ya ada namanya, ada sedikit, aduh men, gitulahnya mencek bahasa orang nama Coach Bojan teh. Yang pertama karena kita tahu Kakang sama Robby Darwish ini, terutama mungkin Kakang, adalah pilihan starter pemain di bawah 22 tahun. Yang bisa saja mungkin nanti regulasi dua-duanya dicabut ketika perhelatan AFF. Dan saya juga meminta informasi nih kepada Bobotoh karena saya belum mencari lagi informasi apakah ketika AFF nanti liga akan diberhentikan atau enggak. Kalau dulu seingat saya liga akan diberhentikan terlebih dahulu walaupun ini sekelas AFF. Itu kalau dulu ya setahu saya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu nih. Kalau seandainya memang tidak diberhentikan, ya Persib otomatis akan kehilangan 3 penggawa utama yang bisa dibilang sekarang udah mulai mendapatkan menit bermain. Kalau Kakang dan Robby Darwish mungkin udah bisa dibilang sering bermain lah. Ferdiansyah juga sekarang udah mulai. Dan itu tandanya Coach Bojan Hodak bukan hanya ingin memberikan pengalaman saja kepada mereka untuk mendapatkan menit bermain. Tapi memang mungkin menurut Coach Bojan Hodak mereka bisa memberikan kontribusi lebih terhadap tim. Khususnya mungkin Kakang dan Robby Darwish dan Ferdiansyah ketika dalam keadaan buntu lini serang. Nah, yang jadi masalahnya Bobotoh, kita harus akui, kita respect kepada Hand karena Hand juga udah menjadi salah satu bagian dari legend Persib Bandung, Tiletik Akademi sampai sekarang ada di Persib Bandung. Bahkan permainan Hand itu begitu kokoh di musim kemarin. Kita harus ingat, terutama mungkin yang terdekatnya di Championship Series, Hand begitu sulit dilewati. Walaupun kita juga harus akui, Hand itu memang agak kurang sebenarnya dari segi menyerang, tapi kalau dari segi bertahan itu kuat banget. Hand sulit dilewati. Beda dengan Putu Gede. Kalau Putu Gede memang agak lebih berimbang antara bertahan dan juga menyerang. Kalau Hand memang lebih dominan bertahan. Itu sebabnya Persib Bandung udah sejak dari zaman Coach Luis Milla sebelum ada Putu Gede, dari zaman Coach Robert, dari zaman juga Coach Bojan Hodak sekarang lebih sering memaksimalkan posisi kiri untuk memulai serangan Persib Bandung karena memang Hand agak lemah di situ. Nah sekarang Hand memang kita harus akui performanya lagi agak sedikit turun ya Bobotoh. Ini juga mungkin dipengaruhi karena menit bermainnya yang pada akhirnya dirampas dalam tanda petik oleh Kakang Rudianto atau oleh Robby Darwish karena harus ada regulasi pemain di bawah 22 tahun. Dan posisi Hand lah yang dipilih oleh Coach Bojan Hodak untuk bisa dipakai sebagai kategori di bawah U22 tadi. Sehingga mungkin Hand ada saeutik bagegegnya Bobotoh, kehilangan menit bermain, kehilangan ritme permainan. Jadi ketika bermain lagi itu agak sedikit sentuhannya agak-agak kurang. Walaupun memang kita akui dari dulu juga Hand naik turun lah ya, kadang bagus, kadang juga turun, tapi untuk saat ini memang kelihatannya lebih banyak turunnya dibandingkan naiknya. Dan mudah-mudahan aja Hand bisa cepat kembali kepada performa terbaiknya, bahkan lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pengganti Hand itu ada Kakang dan Robby Darwish. Bahkan mungkin yang paling diingat dari Bobotoh, peran Robby Darwish kemarin setelah di ACL 2 saat melawan Lion City, itu menunjukkan performa yang luar biasa. Umpan-umpannya, akselerasinya, cara bertahannya juga
bisa dibilang lebih bagus untuk saat itu dibandingkan dengan hand-hand. Nah, jadi Bobotoh mempunyai harapan agar Robby Darwish bisa diberikan menit bermain, walaupun sebenarnya Bobotoh ya main bola mah, bukan main bola sih, di dalam hidup di dunia ini pasti naik turun lahnya, berputar dunia mah. Bahkan namun Bobotoh ingat sebenarnya mah kamari-kamari Robby Darwish juga dihujat loh, habis-habisan itu dikritik karena permainannya kurang bagus sehingga muncullah Kakang. Kan di awal-awal yang inti itu Robby Darwish bukan Kakang, tapi karena Robby jelek permainannya masuklah Kakang. Tiba-tiba Kakang bagus mainnya sehingga bertahan sampai detik ini menjadi pilihan utama. Nah sekarang seolah-olah Bobotoh poho kanu masalah Robby Darwish dan sekarang mengagung-agungkan Robby Darwish. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa memang di dunia ini kadang di atas kadang di bawah gitu kan. Hand-hand juga mungkin ada fase di atas, ada fase juga di bawah. Cuman untuk saat ini memang Robby Darwish yang paling tepat untuk mengisi posisi back kanan, terutama mungkin kalau posisinya formasinya 3-4-3 gitu kan. Tapi kalau seandainya 4-4-2 atau 4-3-3 lebih condong ke Kakang yang dimainkan sebagai back kanan. Nah, udah agak ngenahen, sekarang Robby Darwish malah dipanggil oleh Timnas Indonesia, termasuk juga Kakang. Walaupun memang ini masih tahap TC ya, teman-teman. Jadi belum tentu juga Kakang, Robby, dan Ferdiansyah bertahan di Timnas. Bisa saja mereka dicoret oleh Coach Sinteyong ketika nanti dirampingkan skuad Garuda. Tapi ya kita juga berharap tentu mereka bisa bertahan di Timnas. Nah, ini akan menjadi sebuah kekurangan bagi Persib Bandung, apalagi Persib ini di bulan Desember sekitar hanya 24 hari kalau saya nggak salah, atau 31 hari kita memainkan 7 laga. Ini bisa membuat mati, kata Coach Bojan Hodak juga gitu kan. Dan ini tentu sedikit masalah, kata Coach Bojan Hodak, bagi Persib Bandung karena harus kehilangan para pemain muda, dan salah satu dari pemain muda itu adalah pemain inti Persib Bandung dan sangat dibutuhkan, bukan hanya karena regulasi pemain muda, tapi karena memang kontribusinya yang bagus ke Persib Bandung. Tapi sekali lagi, ingat, bukan berarti Persib Bandung tidak mendukung mereka ke timnas. Coach Bojan Hodak juga selalu bilang, kata Coach Bojan, kurang lebih bagus, sangat bagus. Kalau ada pemain yang dipanggil ke timnas itu sangat bagus sekali, kata Coach Bojan Hodak. Jadi Coach Bojan juga mendukung kalau mereka ini bisa bermain di timnas, apalagi masih muda. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan seperti yang dikatakan oleh Kakang. Kalau Kakang ingin bisa juga membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF. Mudah-mudahan aja, walaupun di Piala AFF nanti akan difokuskan kepada para pemain muda, tapi ya mudah-mudahan bisa berbicara banyak dan juga apalagi sampai bisa juara, mudah-mudahan. Dan juga yang paling penting, para pemain timnas Indonesia ini bisa memberikan kontribusi, bisa terpilih dulu lah ya menjadi pemain utama, bermain tiga-tiganya menjadi pemain inti, karena dengan seperti itu lain hawaknya Bobotoh. Dengan seperti itu mereka pasti akan mendapatkan menit bermain, jam terbang yang lebih bagus di kancah Asia, bahkan pelatihan yang lebih bagus juga mungkin dari pelatih timnas. Karena kita lihat sekarang Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat setelah mereka pulang dari timnas diasah oleh pelatih striker timnas yang baru di klub lumayan bisa dibilang gacor. Nah, mudah-mudahan aja mereka juga seperti itu. Robby Darwish, Kakang, dan Ferdiansyah ketika pada akhirnya dipanggil ke timnas Indonesia, terpilih, mendapatkan menit bermain, mereka bisa menyerap ilmu, menyerap pengalaman dari Asia, dan ketika nanti kembali ke Persib Bandung bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Persib Bandung. Itu harapannya untuk mereka bertiga tentunya. Dan secara umumnya jelas mudah-mudahan timnas Indonesia bisa juara. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.